Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur atas rahmat, nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu banyak tercurah kepada kita semua. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, waktu luang. Sehingga di siang hari yang mulia ini kita masih dapat melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini, insyaallah, menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan mulia, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang mulia pula, insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Qurtubi dalam satu petikan makalahnya, beliau memberikan gambaran tentang fitnah yang akan dihadapi oleh manusia, terutama di akhir zaman. Beliau mengatakan, inna fi akhir zaman, sesungguhnya di akhir zaman nanti, satakunu fitnatun syiddatun fiha, akan terjadi satu fitnah yang berat, fitnah yang dahsyat, masalah yang berat menimpa umat ini. Beliau menggambarkan dahsyatnya fitnah itu, yajidun nas su'ubah fit tamassuk bidinihim, sehingga umat Islam, orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan persoalan, mendapatkan kesulitan untuk tamassuk, berpegang teguh terhadap agama mereka. Jadi fitnah yang dahsyat, persoalan yang besar, kesulitan di atas kesulitan.
bahkan beratnya fitnah, dahsyatnya fitnah itu, Imam Al-Qurtubi mengatakan kau akan melihat orang-orang itu susah berpegang teguh terhadap agama mereka. Mereka sadar betul bahwa ini benar dan ini salah. Tapi untuk mengamalkan kebenaran itu berat. Mereka meyakini bahwa ini benar, tapi untuk melaksanakan kebenaran itu susah. Mereka meyakini bahwa agama ini benar, dalilnya jelas, sumbernya jelas. Saya tidak memungkiri kalau ini adalah kebenaran. Jangankan untuk mendakwahkan, untuk mengamalkan secara personal saja susah. Karena fitnah. Itu gambaran tentang kehidupan akhir zaman. Nah sekarang pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat kondisi kita sekarang ini, ya, saya tidak memungkiri bahwa kita sekarang ini memang sudah berada di akhir zaman. Bahkan kalau kita merujuk pada dalil-dalil, satu di antara tanda-tanda kiamat itu adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sahabat pernah memperbincangkan ayat ini. Kira-kira ayat ini kabar gembira atau apa ini ayat ini? Ketika Allah menurunkan idza jaa nasrullah, sebuah atau sebahagian besar sahabat mengatakan ini busyra minallah, ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Islam sudah berjaya, umat Islam semakin banyak, Islam semakin tersebar. Tapi Ibnu Abbas ketika ditanyakan tentang ayat ini, beliau menafsirkan bahwasanya ayat ini adalah isyarat tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terhentinya wahyu. Sebentar lagi wahyu akan terputus, sebentar lagi Islam akan berjaya, dan sebentar lagi wafatnya Rasulullah. Wafatnya Rasulullah adalah satu di antara tanda-tanda kiamat. Dan banyak lagi. Sehingga para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita coba cermati apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Ini juga sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kata Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'ala al-jabal. Akan tiba satu masa di akhir zaman nanti, pada waktunya seseorang ketika mereka ingin berpegang teguh terhadap agama mereka itu berat, bagaikan orang yang menggenggam bara api. Untuk konsisten saja dalam melaksanakan agama berat, apalagi mau mendakwahkannya, mau mengajarkannya, mau mensyiarkannya. Tantangan, banyak tantangan, dan ini kita katakan bahwasanya tantangan iman ini yang menjadi persoalan besar. Ketika kita tidak lagi atau sulit lagi untuk berpegang teguh terhadap agama, itu berarti iman kita sudah berada pada tantangan. Ya. Bukan hanya fisik saja. Kalau seseorang sekarang mengatakan mengeluhkan sulitnya hidup dan sebagainya, itu secara umum. Tapi yang lebih berat saat ini adalah iman kita ini tertantang. Menjalankan kebenaran, konsisten terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sekarang ini yang menjadi problem besar. Umat dikelilingi dengan fitnah dan akan menjadi tantangan berat terhadap iman kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat, cermati dengan seksama berbagai macam kerusakan, terutama kerusakan moral.
kerusakan moral yang terjadi pada generasi-generasi umat ini, pada generasi-generasi Islam. Kenapa kita mengatakan pada generasi Islam? Negara kita ini mayoritas Muslim. Generasi-generasi kita saat ini terancam. Mereka sekarang ini terancam jauh daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sekarang ini terancam tidak beragama dengan benar. Mereka sekarang ini terancam tidak beribadah dengan baik. Mereka sekarang ini bahkan terancam imannya, terancam akidahnya. Kerusakan akhlak, kerusakan moral. Hampir setiap hari kepolisian itu menerima laporan pembunuhan. Ini sudah bahaya. Kalau sekarang ini seseorang tidak punya lagi hati nurani, ya, sangat mudah sekarang pembunuhan itu terjadi. Belum lagi kalau misalnya kita berbicara tentang dosa zina. Perzinahan yang sekarang ini sudah tidak dianggap hal yang tabu lagi. Dosa zina tidak dianggap sebagai hal yang memalukan. Dosa zina dianggap sebagai hal yang biasa saja, lumrah saja terjadi. Bahkan sekarang seseorang membuat berbagai macam argumen agar membenarkan perzinahan itu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada satu data di salah satu kota besar di Indonesia. Dari 9.000 pernikahan, 1.300 diantaranya adalah pernikahan karena hamil di luar nikah. Dari 9.000 pernikahan, 1.300 diantaranya pernikahan karena hamil di luar nikah. Ini satu dari satu kota. Lantas kemudian kita katakan ini bukan masalah. Masalahnya di mana? Ini fitnah, ini persoalan besar yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Ya. Kalau kita ingin runut berbagai macam fitnah-fitnah dan tantangan-tantangan keyakinan, tantangan-tantangan iman kita, la haula wala quwata illa billah. Hampir sekarang ini tidak ada celah. Kalau kita tidak mengembalikan semua ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, generasi kita ini terlibas habis. Ya. Tahun 2018 di Indonesia, ini sekarang kita tahun 2025, ada satu data mengatakan 20% anak usia 17 sampai 20 tahun itu mereka sudah pernah hamil di luar nikah. La ilaha illallah. Persoalannya sekarang ini, begitu banyaknya persoalan yang terjadi, seakan-akan ini bukan hal yang berat, bukan lagi suatu masalah besar. Belum lagi kalau kita lihat data-data tentang peredaran narkoba. Pengguna narkoba di Indonesia, kalau dilihat dalam statistiknya, semua pengguna-pengguna narkoba yang didata, 82% dari pengguna narkoba itu usianya 15 sampai 35 tahun. 85% pengguna narkoba di Indonesia itu usia 15 sampai 35 tahun. Ya Allah. Kita bisa bayangkan, wa'iyadzubillah, mudah-mudahan Allah menjaga generasi kita daripada kerusakan seperti itu. Orang ketika seseorang sudah kecanduan narkoba, itu pilihannya tidak banyak lagi.
Kalau bukan penjara, gila atau mati. Ya. Sekarang kita hidup di zaman begini modelnya sekarang. Maka dari itu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak memungkiri bahwasanya ada satu faktor yang sangat penting sekali yang bisa menjadi jawaban solusi dari berbagai macam persoalan ini. Sekaligus juga menjadi satu faktor utama daripada penyebab kenapa kemudian kerusakan-kerusakan ini bisa muncul atau menjadi ancaman yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Di antaranya adalah peran ilmu dan peran ulama. Mereka tidak punya ilmu yang kuat yang bisa membentengi mereka dari fitnah. Dan masyarakat juga tidak sadar bahwasanya ilmu itu penting untuk menjadi benteng yang kuat dari fitnah-fitnah yang seperti ini. Peran ilmu. Dan kita juga sekarang, masyarakat sebagian besar tidak menyadari bahwasanya mereka butuh terhadap para ulama. Mereka butuh dekat dengan para ulama. Mereka butuh wasiat para ulama. Dan ini dijauhi. Masyarakat ini sekarang dijauhkan dari para ulamanya. Dijauhkan dari ilmu-ilmunya, dijauhkan daripada sumber-sumber yang benar, dijauhkan dari Al-Quran, dijauhkan dari sunnah, dijauhkan dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan, Allah akan berikan pemahaman yang benar terhadap agama-agama mereka. Saya yakin bahwasanya mereka yang terjebak dengan fitnah ini karena kurangnya ilmu mereka, kurangnya pemahaman mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu nurun yuniruhu Allahu fi qalbi man yasha. Ilmu itu bagaikan cahaya, kata Imam Syafi'i, yang cahaya itu akan menyinari hati orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza arada Allahu bi 'abdihi khairan faqahahu fid din. Kalau seseorang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, faqahahu fid din. Allah akan berikan pemahaman yang benar berkaitan dengan agama mereka. Nah, sekarang para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang bahkan cara berwudu yang benar tidak paham. Bagaimana mau sholat yang benar? Padahal usianya sudah 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun. Ya. Mereka tidak terdidik dengan benar. Bagaimana mereka mau terdidik dengan benar? Orang tuanya juga tidak terdidik dengan benar. Orang tuanya juga korban daripada berbagai macam kebodohan, korban dari berbagai macam fitnah. Sehingga muncullah generasi-generasi yang jauh daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang ini terjadi dengan berbagai macam kerusakan yang ada, jangan harap 5 tahun, 10 tahun ke depan ada seorang sahabat para tabi'in satu waktu mengeluh tentang fitnah yang terjadi di masanya, terutama pada fitnah yang terjadi pada Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, seorang pemimpin yang zalim, yang membunuh seenaknya saja, menyiksa seenaknya saja, terserah, dia tidak punya aturan dalam hidupnya, sehingga beberapa sahabat kemudian menjadi korban, meninggal di tangannya. Diktator, sangat keras dalam memimpin. Sehingga para tabi'in ini mengeluhkan hal ini kepada sahabat Nabi SAW, Anas bin Malik. Anas bin Malik, wahai Anas,
Kami datang ingin meminta nasihat kepadamu. Apa nasihatmu berkaitan dengan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi? Apa katanya? Sabar. Bersabarlah. Karena sesungguhnya tidaklah datang padamu satu zaman kecuali zaman itu jauh lebih buruk daripada saat ini. Itu sudah menjadi sunnatullah. Bersabarlah. Sesungguhnya tidaklah datang satu waktu kecuali hari itu akan jauh lebih buruk. Ya. Kita tidak memungkiri para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zaman kita sekarang ini berat. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memahami jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui apa yang menjadi problem utama daripada persoalan ini. Ya. Satu hal, kita kembali lagi bahwa satu hal yang sangat penting adalah peran ilmu dan peran ulama, terutama di dalam menghadapi fitnah-fitnah dan tantangan-tantangan iman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, al-ilmu silahun qawiyyun wa dir'un hasin. Ilmu itu bagaikan pedang yang sangat kuat dan merupakan benteng yang sangat kokoh yang bisa membentengi umat ini dari berbagai macam persoalan. La yahtaju ila siwa. Kalau kau sudah punya ilmu, maka ilmu itu sudah cukup. Kalian tidak lagi membutuhkan yang lain. Untuk apa? Limuharabatil fitnah. Untuk memerangi fitnah. Ya. Sekarang, ini yang menjadi tugas utama kita. Bagaimana kita memberikan pemahaman yang benar terhadap agama. Dari sejak dini. Kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi kita. Agar mereka tumbuh, berkembang, meskipun diterpa berbagai macam fitnah. Tapi ketika mereka sudah memiliki fondasi kuat, terutama dengan pemahaman mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, kita berbaik sangka bahwa ilmu yang dikatakan oleh para ulama, ilmu nurun yuniruhullahu fi qalbi mu'min. Ilmu itu bagaikan cahaya yang menerangi hati orang-orang yang beriman. Maka kita berharap, meskipun mereka berjalan di tengah fitnah, berbagai macam persoalan yang dihadapinya, insya Allah mereka akan senantiasa tetap berada pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa tubu ilaihi wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa syukru lahu syukra syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selain daripada itu, yang menjadi nasihat penting untuk kita semua ketika kita hidup di zaman penuh fitnah, cobaan, dan masalah yang datang silih berganti, yang tidak kalah pentingnya agar iman kita ini terlindungi dengan baik, terjaga dari persoalan. Kita mesti memantapkan kesabaran dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dalam hidup ini.
dan juga memperkuat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi kita bacakan, bahwasanya akan datang satu masa orang yang berpegang teguh terhadap agamanya bagaikan orang yang menggenggam bara api. Kata Nabi, "Faman adraka dzalik," maka siapa saja yang menghadapi masa itu atau mereka yang mendapati masa-masa seperti itu, falyatamassak bidinihi, maka hendaklah mereka itu konsisten berpegang teguh terhadap agamanya. Fa inna lahu ajra 50 minkum, karena sesungguhnya ketika mereka berpegang teguh terhadap agama Allah dengan penuh kesabaran, maka mereka akan mendapatkan pahala 50 kali lipat seperti pahala para sahabat. Ajr 50 minkum. Nabi mengatakan dan mempertegas pahalanya sama dengan pahala 50 orang di antara kalian. Jadi kita bisa bayangkan ketika kita bersabar menghadapi persoalan dalam kehidupan ini, dan kita rasakan bahwa ini sudah menjadi tantangan terhadap keimanan kita kepada Allah, bersabar. Karena sesungguhnya di balik daripada kesabaran kita itu, Allah menyiapkan 50 kali lipat pahala daripada kalangan sahabat. Selagi kita ini juga harus memantapkan doa. Salah satu doa kata Ummul Mukminin yang kerap kali dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diulang-ulangi oleh Nabi adalah, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami pada agama. Itu kita baca, itu kita ulang-ulangi, agar hati kita tetap berada pada agama Allah Subhanahu wa taala meskipun diterpa dengan berbagai macam cobaan dalam kehidupan. Maka dari itu, marilah kita sejenak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, melindungi kita, dan senantiasa mengarahkan hidup kita pada jalan yang diridhoinya insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala mahabbatika wa ala mahabbati rasulik. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal a'mali allati tuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.